BIMTEK tahap kedua diikuti peserta yang berasal dari Kabupaten Tanja Barat dan Tanjung Jabung Timur. Dalam BIMTEK ini dijelaskan mengenai regulasi tambahan dan bagaimana pengelolaan bantuan DAK bisa berjalan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tata cara pencairan, serta pertanggungjawaban keuangan. Dengan kegiatan ini diharapkan para kepala sekolah dapat melaksanakan DAK 2020 dengan baik dan tepat sasaran. BIMTEK mengacu pada petunjuk teknis atau Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2020, Permendikbud nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan pasal 2 Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020, ditegaskan bahwa petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan. Selama pelatihan, beberapa peserta mendapatkan arahan dan bimbingan dari narasumber, sehingga diharapkan dapat mengantisipasi bila terjadi kendala. BIMTEK tahap 2 ini diisi pemateri mengenai dokumen pelaksana DAK 2020 sebagai pengantar untuk aplikasi realisasi pelaksanaan fisik di lapangan. Setelah BIMTEK ini diharapkan para kepala sekolah dapat melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan panduan yang telah diberikan para narasumber. Panduan yang diberikan diantaranya bagaimana cara membaca gambar tentang bentuk bangunan, pondasi, atap, dan bahan bangunan yang akan dipakai serta rencana besaran anggaran yang akan digunakan. DAK ini bersifat swakelola, di mana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan fisik yang dilakukan. Tidak hanya pembangunan fasilitas fisik, para kepala sekolah juga diberi pemahaman bagaimana pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan Juknis dan RAB yang sudah ditetapkan. Materi tentang ini ya, dokumen pelaksanaan DAK 2020 sebagai pengantar untuk aplikasi realisasi pelaksanaan fisik di lapangan. Mudah-mudahan ini ya sekitar setelah BIMTEK ini dilaksanakan pembangunan fisiknya. Jadi kita beri panduan bagaimana membaca gambar tentang ukuran, tentang bentuk bangunannya, pondasi, sudah itu bentuk atapnya, pemakaian bahan-bahan bangunan dan rencana anggaran biayanya, sehingga kepala sekolah memahami, karena kepala sekolah sebagai pimpro di lapangan yang mengkoordinasi pelaksanaan tukang yang mengerjakannya. Mungkin itu yang dapat hari ini dijelaskan dalam bimbingan teknis untuk DAK 2020. Sifat DAK ini swakelola, karena sebagai pimpinan penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Jadi tidak ada diborongkan pihak ketiga atau kontraktor tadi. Mungkin itu. Pertama adalah fisik ya, bangunan. Kalau bangunan tadi sudah dijelaskan bahwa ada strukturnya, sudah itu atapnya, plafonnya, lantainya, penerangannya, listriknya, gitu. Sudah itu ada kelengkapannya, mebelernya, seperti bangku, papan tulis, meja. Sudah itu bangku guru kursi guru. Kita mengikuti Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tadi. Kita mengikut itu. Jadi yang kita sampai hari ini adalah hasil dari Juknis yang ada, yang ditentukan oleh pusat tadi. Dijelaskan jangan sampai bahwa pekerjaan itu harus sesuai dengan RAB tadi. Maka kita pandu mereka jangan sampai ada pekerjaan yang kurang tadi. Maka pada hari ini
memang kita jelaskan misal masalah volume bangunan ya, luas bangunan ya, itu banyak temuan di sana. Sudah itu juga spesifikasi bahan bangunan tadi, ya, ukuran ya, mungkin atapnya ya. Sudah itu termasuk mungkin pelaporannya harus sesuai dengan RAB, dokumen yang ada yang telah disepakati antara kepala sekolah dan pihak dinas tadi. BIMTEK ini disambut baik oleh para kepala sekolah tingkat SMA sederajat di Provinsi Jambi yang menjadi peserta. Karena melalui BIMTEK ini diakui lebih memahami seperti apa tata cara pelaksanaan pembangunan fisik maupun pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah agar dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan pemerintah. Kegiatan BIMTEK pengelolaan dana ini sangat-sangat bermanfaat bagi sekolah, karena pada intinya sekolah itu tidak memiliki ilmu pengelolaan di bidang pembangunan. Jadi dengan adanya BIMTEK ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif dalam rangka kebaikan di dalam pengelolaan dana tersebut demi untuk pemenuhan sarana-prasarana di sekolah satuan pendidikan masing-masing. Namun hal itu juga harus didampingi dengan yang namanya konsultan, karena kami sendiri atau kawan-kawan pada umumnya itu secara akademik tidak memiliki latar belakang ini. Saya rasa itu.